Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi anak-anak semuanya. Ini adalah kisi-kisi uji blog bahasa Inggris kelas 7 sebagaimana yang telah Abi janjikan sebelumnya. Jadi kisi-kisi ini menggambarkan soal-soal apa yang akan keluar pada ujian blog kita kali ini, yaitu pada tanggal 25 Maret 2020, tepatnya hari Rabu pukul 8. Ya, jangan terlambat ya. Oke, langsung saja. Ada tipe soal yang akan kita laksanakan atau akan kita ujikan. Yang pertama adalah 25 soal multiple choice. Apa itu multiple choice? Pilihan ganda ya, ada A, B, C, dan D. Ada 4 pilihan jawaban. Kemudian tipe yang kedua yaitu 5 soal true false. True false ini hampir sama juga dengan multiple choice, hanya saja ada cuma 2 pilihan jawaban, yaitu A atau B. Kalau dia true, maka jawabannya A. Kalau dia false, maka jawabannya B. Kemudian yang ketiga, tipe 3 yaitu esai, 5 soal esai. Jadi ini kalau biasanya di kertas itu writing, maka di sini kalian tidak writing, melainkan typing ya. Typing, atau kalian mengetik jawabannya pada lembar soal yang telah disediakan. Karena kalian nanti mengerjakannya adalah di CBT, yaitu atau Computer Based Test. Alamat ujiannya ada di sini, ujian smp.arraihan.sch.id/2902, atau kalian bisa cari di Google dengan kata kunci CBT Arraihan, gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat yang tulisan warna merah. Descriptions of persons, animals, and building. Jadi soal nomor 1 sampai dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga soal nomor 16 itu adalah pilihan ganda tentang deskripsi orang, hewan, dan juga bangunan ya. Detailnya bagaimana? Contohnya nomor 1 itu adalah membedakan penggunaan is, am, are, has, have dalam pendeskripsian orang gitu ya. Is, am, are ini digunakan untuk apa? Ketika menyatakan adalah atau apakah. Kalau dia is itu dia untuk subjek tunggal ya kan, she, he, it. Am itu tunggal tapi khusus untuk saya. Are itu untuk jamak. Sedangkan has dan have ini maknanya apa? Memiliki atau mempunyai. Kemudian ada lagi soal yang tentang deskriptif itu berkaitan dengan apa? Dengan sifat ya, atau karakter ya, karakteristik of the object. Umpamanya sebuah bangunan, karakternya apa saja? Besar, kecil, bersih, kotor, mahal, murah, dan seterusnya gitu ya. Tentang bangunan. Ada lagi soal yang ketiga itu tentang kata ganti. Apa itu kata ganti? Pronoun ya. Pronoun. Jadi ada objek itu, pronounnya apa saja. Kalau dia benda tunggal dan benda jamak itu beda kata gantinya ya. Kalau dia tunggal pakai it, kalau dia jamak pakai they. Begitu juga dengan yang penggunaan lainnya. Kalau dia manusia tunggal pakai he, she, it. Kalau dia manusia jamak bisa pakai they, bisa pakai we gitu ya. Oke. Berikutnya juga soal nomor 4 juga sama tentang itu tadi. Are, is, dan am. Perbedaan tentang jamak, tunggal, dan sendiri. Ini tidak ada. Atau jadi perbedaan antara is, dan are. Kemudian has dan have ya. Sama juga. Soal yang kelima dia juga masih tentang description, sama seperti yang tadi dengan nomor 4.
dan nomor 16 juga. Berikutnya, soal nomor 6 sampai 9 dan juga nomor 14 tentang profession. Apa itu profession? Pekerjaan ya, atau job. Sinonimnya adalah job. Contohnya job Abi yaitu teacher. Ya, hal yang berkaitan dengan teacher apa? Teaching. Apalagi tempatnya school. Nah, kalau teacher, teaching, school, ada lagi students kayak kalian ya. Nah, ada pekerjaan lain selain teacher, apa saja? Nanti kita lihat di soal ya. Kalian cari referensinya. Kalau police, nurse, doctor, dan seterusnya. Soal berikutnya 10 sampai 12. Apa itu? Animals and their habit. Apa sih habit? Habit itu apa? Kebiasaan atau tabiatnya gitu ya. Contohnya tabiatnya an, terus kita ada bintang jin. Apa dia? Bahasa Indonesianya menyalak gitu ya, atau menggonggong. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Yaitu bark. Nah, kebiasaan hewan lainnya apa? Macam-macam, kalian cari atau nanti kita ada ringkasan materinya ya. Kucing itu bagaimana, harimau bagaimana, ayam bagaimana, ayam jantan bagaimana, suara ikan bagaimana. Ada yang tahu suara ikan? Suara ikan yang tahu? Habitnya. Atau habitnya lah, bukan suaranya. Habitnya yaitu swim ya. Paham ya? Berikutnya soal 13, 15, dan 17. Itu adalah arranging jumble word. Apa sih jumble? Jumble itu acak ya. Contohnya ada you love I. Ini sudah benar belum susunannya? Tidak ya. Karena kalimat yang tepat itu subjek, predikat plus objek. I itu subjek atau objek? Subjek. Maka dia harus di depan. Kalimatnya jadi apa? I love you. Baru betul ya. Jadi ada 3 tipe soal, ada 3 nomor soal yang berkaitan dengan penyusunan kata menjadi kata yang tepat. Kemudian 18 sampai 23 itu adalah disajikan sebuah conversation. Apa itu conversation? Percakapan ya antara 2 atau lebih orang. Tentang apa? Tentang pet. Apa itu pet? Tentang hewan peliharaan gitu ya. Nah, dari teks itu kalian jawab pertanyaannya. Ada berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 6 soal tentang pet itu. 24 sampai 25 itu tentang position. Apa sih position? Posisi ya. Position itu ada on, ada at, ada in. Bedakan dalam kalimat penggunaan on, at, dan juga in ya. Itu spesifiknya. Contohnya, kalau Mister bilang, Abi bilang, saya sedang di rumah, maka bilangnya apa? I am at home. Kalau saya sedang di Bandar Lampung, I am in Bandar Lampung. Oke. 5 soal berikutnya yaitu 26 sampai 30 adalah tentang descriptions of persons. Jadi disajikan teks ya, teks monolog bukan dialog. Kalau yang sebelumnya adalah dialog gitu ya. Kalau yang ini monolog, sebuah teks tentang deskripsi seseorang. Contohnya deskripsi ini, siapa ini? Ini namanya Rian ya. Umpamanya ada soal teks tentang Rian, terus ada pernyataan statement nomor 26, 27, 28, 29, 30. Apakah sesuai dengan teks? Kalau sesuai maka pilih true, kalau tidak sesuai pilih false gitu. Ada pertanyaan? Silakan di komen ya. Kemudian esai itu 3 soal esai ya, dan mewakili 3 objek yaitu animal, person, dan juga building.
Jadi apa perintahnya? Describe certain pictures in 5 sentences maksudnya ya. Jadi ada misalnya hewan kucing, buatlah deskripsi dalam 5 kalimat. Ada orang, tokoh, deskripsikan dalam 5 kalimat. Siapa, seperti apa, pekerjaannya apa atau bentuknya seperti apa. Dan juga yang terakhir adalah building ya. Kira-kira building apa yang akan Abi sajikan? Itu yang lagi hit insyaallah ya. Oke, jadi itu esainya diketik di bawah soal yang disediakan ya. Akan diperiksa satu-satu, kalimatnya harus bagus dan lengkap. Itu semakin lengkap semakin baik ya. Nah, demikianlah kisi-kisi yang sudah Abi buat. Silakan dipelajari, cari buku pionir boleh, buku PDF atau yang buku dari dinas juga boleh. Sekian dari Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.